Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulut Saputra dari Arindama Farm Pati. Orang-orang lebih mengenal saya atau panggilan akrab Mas Lulut. Mas Lulut Arindama Farm. Nah, kali ini saya membuka channel. Tujuannya adalah saling berbagi, saling berdiskusi untuk teman-teman semuanya. Kalau misal saya ada kesalahan, ya mohon di komen atau kritik yang baik-baik lah. Nah, konten pertama saya adalah yang membicarakan ayam yang lagi rame, yaitu pakoi. Dimana ayam ini adalah yang sebenarnya udah lama sih, tapi booming lagi di Indonesia, khususnya yang brakot-brakot. Karena brakot itu nggak cuma pakoi ya, ada plaker juga pakoi, kadang koitrat juga pakoi juga. Nah, gimana cara memilih pakoi yang bagus, Mas? Gitu, pertanyaannya kan. Yang pertama adalah poin satu adalah postur tubuh pakoi. Dan yang pertama yang paling Anda harus pilih yaitu tulangannya. Tulangan harus tebal, rapat. Nah, kenapa harus tulangan yang padat, Mas? Ya gimana? Mungkin nggak hanya pakoi ya, bangkok juga, mangon juga harus tulangan yang tebal dan padat. Tujuannya adalah untuk daya tahan tubuh. Kalau ringan, kalau tipis, logikanya nggak sampai. Kenapa nggak sampai? Ya ibaratkan petinju kan harus kekar, harus lincah. Kalau tipis, sekali pukul dia nggak tahan, akhirnya tumbang gitu kan. Postur tubuh harus proporsional itu yang gimana, Mas? Ya badannya nggak terlalu besar banget, nggak terlalu kecil, yang pas lah ya, di kisaran kalau pakoi ya 28 atau 3 kilo lebih juga bagus. Cuma kita menyesuaikan yang ada di gelanggang juga. Nah, harus proporsional itu antara kaki dan paha, itu kalau bisa pilih yang begini. Gimana ya? Inilah. Gini. Kalau bisa. Tujuannya adalah ya itu daya pukul. Kalau yang gini ya akan lebih mantap. Cobain bandingan dengan yang kayak gini. Ya. Harus sedikit bersudut lah gini lah. Enggak tegak banget begini. Nah, untuk kepala usahakan yang besar, jangan yang kecil ya. Dan pengalaman saya dari kepala besar dengan yang kecil itu lebih dominan yang besar dari nilai kalangan ya. Kalau kepala besar tuh mentalnya lebih bagus lah, nggak gampang loncat. Itu untuk postur tubuh, deal. Badan harus proporsional, nggak terlalu tinggi atau jingkring-jingkring banget. Kepala besar dan leher. Nah, leher ini jangan pilih yang terlalu panjang.
jangan pilih yang terlalu panjang, kalau bisa pendek. Kalau mau contoh itu ada di profil channel saya. Nah itu ada contoh ayam pakoi ya, proporsional tubuhnya 3 kilo. Nah untuk gaya main sendiri, ayam pakoi itu dominan berakot, terus pukulannya ke arah badan itu kalau bisa pilih yang pukulannya itu fokus pada satu titik. Nah itu yang penting. Kalau pukul kepala gimana mas? Pukul kepala itu bonus, naluri ayam tetap pasti incar kepala. Nah itu biasanya kalau pakoi biasanya di menit-menit yang ya udah berjalan lama lah. Kalau pertama mungkin ya saling adu pukul gini-gini. Nanti kalau udah lama pasti dia akan berakot, kalau enggak ya kepala itu, tapi pukulannya tetap ke badan. Itu satu kuncinya. Cara mengetahui gimana mas? Ya harus dicoba kalau itu, karena kalau beli ayam pakoi nggak dicoba itu sama aja bohong, karena harga pakoi tersendiri harganya cukup menguras dompet. Nah itu berakot. Kalau yang belum tahu berakot itu gini, matok punggung pukul, matok punggung pukul, matok punggung pukul. Nah cara mengetahui pakoi yang bagus itu harus dicoba dengan bangkok atau mangon. Kalau mangon pasti dia lebih unggul. Karena apa? Karena pakoi itu diciptakan untuk mengalahkan dominasi mangon di Thailand. Nah mencobanya adalah dengan bangkok yang peluk-peluk gini. Kalau dia bisa mengimbangi bangkok gini, dia masih bisa mukul jebret dengan counternya bangkok yang gini, itu pakoi yang bagus. Masih bisa mukul itu bagus kan? Karena apa? Karena lehernya harus kuat. Patok pukul. Nah bangkok, nah itu pukulannya cuma di bangkok ini, counternya itu di bangkok. Ya nggak counter sih, cuma ngetesnya pakoi itu bagusnya dengan bangkok. Kalau sama mangon kan cuma gini, kecuali mangan aku nggak mau dipeluk, petik pama juga nggak mau peluk. Pakoi itu sendiri adalah ayam teknik juga harus dengan teknik ngetesnya. Misal ngetesnya itu juga nggak dengan untul ya, bagus ya, jangan pakai untul, pakainya sama-sama siapan, yaitu bangkok dengan pakoi ini yang mau dibeli. Kalau pakoi itu masih bisa mukul, masih bisa mendominasi, bagus. Syaratnya bangkoknya harus peluk gini. Karena apa? Karena di gelanggang tersendiri kebanyakan botoh-botoh yang ada di Indonesia masih memegang bangkok, jarang yang pakai pama atau mangon. Karena itu kita kalau pakoi ya harusnya ngetesnya dengan bangkok. Terus kalau pukulannya lebih baik yang triple. Kalau bisa yang triple itu bagaimana mas? Triple ya pukul, tapi mukulnya itu beberapa kali yang di atas. Pukul tak 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 tak, pukul tak 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 gitu.
nggak cuma sekali jebret jebret, enggak jebret jebret, yang triple kick ya, triple kalau bisa, karena ya kita mengandalkan pukul bukan jalu. Terus cara rawat pakoi khususnya yang muda, tak mandi jemur umbar. Nah, pakoi sendiri itu, kalau saya pakoi itu mandinya nggak setiap hari ya, cuma misal minggu dibawa itu Senin mandi tipis-tipis, jemur, terus nanti mulai jemur itu setengah 8, nanti diangkat jam 10-an. Nah, nanti kalau udah diumbar dulu, nanti masuk kandang umbaran, biarkan ayamnya rileks di kandang umbaran. Terus nanti siang dimasukkan ke box. Nah, untuk hari Selasa cuma diumbar, nggak usah mandi, tapi umbarannya harus kena matahari ya, atau dijemur juga boleh, tapi nggak usah mandi, langsung Selasa dijemur, nanti diumbar lagi, nanti masuk box lagi, sorenya kasih makan gitu. Senin mandi, Selasa enggak, Rabu enggak juga, Kamis nanti mandi sedikit basah, nanti jemur lagi, umbar, nah, masuk box lagi. Senin sampai Kamis itu yang mandi cuma hari Senin dan Kamis. Terus Jumatnya kita keramas mandi full basah, nanti nggak usah diumbar. Jumat istirahat, Sabtu istirahat, terus Minggu kita bawa. Takaran makanan ini yang perlu diketahui adalah yang mengandung protein ya, terutama karena ayam pakoi sendiri adalah ayam pukul, mengandalkan pukul. Kalau saya biasanya pakai beras merah dan jagung giling, cuma jagungnya nggak terlalu banyak ya, jagung mungkin 30% atau 20 lah kalau saya, cuma di beras merah. Nah, takarannya adalah kalau di tempat Anda ada tutup pilok atau tempat cat semprot itu makanya di bawah nggak peres ya, tapi di bawahnya sedikit seginilah, di bawahnya itu dikurangi, jangan peres. Kalau peres kebanyakan. Kalau timbangannya mungkin berapa ya, belum 78 gram kayaknya. Nah, ini perlu dicatat ya untuk makanannya. Dibasuh makan, kasih air, jangan terlalu banyak airnya, cukup. Kalau di beras merahnya itu peres, nanti kasih air sedikit di atasnya, jangan banyak-banyak. Misal di wadah pakan ini ada beras merahnya kering kan, dikasih air di atas berasnya itu, jangan terlalu banyak airnya. Itu harus konsisten ya untuk memberi pakannya. Misal jam 4 ya jam 4 terus gitu, 1 hari 1 kali untuk ayam dewasa.
vitamin bebas, mungkin teman-teman punya vitamin sendiri lah apa. Terus nanti setelah vitamin kemin itu ceker, bisa dicek di cekernya si gambir atau apalah seperti teman-teman biasanya. Terus extra fooding, nah ini extra fooding pakoi. Satu adalah telur puyuh. Kenapa telur mas? Ya tinggi protein, nah membentuk badan, harus kekar. Terus daging, kalau daging-dagingan biasanya daging belut. Kalau saya daging belut. Kenapa daging belut mas? Ya sekali lagi kita mengandalkan pukul, bukan jalu. Kalau mungkin jalu nggak boleh makan daging belut, pokoknya daging kambing. Kalau kita taruh nggak pakai jalu, kita pakai daging belut. Terus jamu, ini yang paling dipertanyakan lah, jamu. Untuk jamu sendiri itu, jamu-jamu yang ada di pasaran itu udah bagus. Kuncinya adalah konsisten. Tadi konsisten, seperti yang untuk cara pakainya juga sudah ada di bungkus-bungkusnya ya, jamu-jamu yang ada di pasaran. Tapi kalau mau buat sendiri juga bisa, boleh. Kuncinya cuma konsisten. Untuk komposisinya juga nggak jauh-jauh berbeda lah. Mungkin ada yang berbeda, ya itu harganya juga mahal pasti. Nah, jamu itu bebas, yang penting adalah rawatannya. Untuk rawatan yang untuk umbaran, saya lupa, umbaran pakoi itu usahakan yang panjang, nanti dijejerkan gini, satu di sini, satu di sini, kasih anggaran panjang juga biar ayamnya lari-lari. Nah di tengahnya itu harus ada seperti angkringan itu taruh di tengah, jangan terlalu tinggi, mungkin sejengkal aja dari kurungan itu ya, dari tenggaran itu satu jengkal dikasih talangan gini. Tujuannya adalah untuk melatih kakinya. Biasanya pakoi biasanya lompat atau melangkai lah gitu, dia mencoba mengangkat kakinya lebih tinggi. Nah itu bagus untuk perawatan otot kakinya. Dan satu lagi, pakoi itu jangan sampai kalah langkah, itu kunci satu. Oke, begitulah sharing malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam dari Arindama Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.